Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jafar Adi Nugroho, kelas 11 MIPA 8, absen 1. Saya akan menjelaskan tentang 4 faktor Belanda ingin menguasai Indonesia. 1. Faktor politik. Belanda ingin mengalahkan Turki dari belakang serta ingin meneruskan perang salib di dunia timur karena Konstantinopel, kota rempah bagi Belanda, jatuh pada Turki pada tahun 1453. 2. Faktor ekonomi. Belanda ingin dapat rempah-rempah dengan harga murah karena pada saat itu harga rempah sedang melambung tinggi. 3. Sosial dan budaya. Untuk menyebarkan pengaruh Renaissance, agama Nasrani, dan budaya sosial lain. 4. Faktor langkanya rempah-rempah karena dikuasainya Portugis oleh Spanyol sehingga Belanda mengalami kesulitan mencari rempah-rempah di pelabuhan Portugis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Maulana Al-Gafiki dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan datangnya Belanda di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda di Indonesia ada 3, yaitu tujuan utama kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua, tujuan kedatangan Belanda yang kedua adalah misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel, yang artinya kejayaan, kekayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Tujuan lain mengenai kedatangan Belanda di Indonesia adalah karena Indonesia memiliki wilayah yang strategis, yakni sebagai jalur perdagangan internasional antara pedagang-pedagang dari Asia maupun Eropa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Zarmasita. Saya dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 10. Saya merupakan anggota dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam kolonialisme Belanda. Kita mulai dari Cornard Diederik van Deventer atau biasa dikenal sebagai Van Deventer. Ia lahir pada tahun 1857 dan ia dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh politik etis. Pada tahun 1899, Van Deventer menulis dalam majalah The Kids, yang berarti panduan, yang berjudul An Era's Code, yang artinya hutang kehormatan. Dalam laporannya tersebut berisi tentang keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura, dan dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah Belanda. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya adalah yang dibuat oleh The Kids juga pada tahun 1908, ialah sebuah uraian tentang hari depan insulit yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi Belait, pemerintah, terhadap tanah jajahannya. Kemudian kita beralih pada Cornelis de Houtman. Ia lahir di Gouda, Holland Selatan, Belanda pada tanggal 4 April 1565. Ia meninggal di Aceh pada tanggal 11 September 1599 di usianya yang 34 tahun. Ia merupakan saudara dari Frederik de Houtman, adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Selanjutnya adalah Jan Petersen Koen, yang lahir di Hoorn, Belanda pada tanggal 8 Januari 1587. Ia meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629 pada usianya yang genap 42 tahun. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang keempat dan keenam. Pada usianya 31 tahun, pada tanggal 18 April 1618,
ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Akan tetapi, baru pada 21 Mei 1619, ia resmi memangku jabatannya dari Gubernur Jenderal sebelumnya, yakni Lawrence Freire. Setelah menjadi Gubernur Jenderal, ia tidak tahan terhadap orang Banten dan orang Inggris di sana. Maka ia pun memindahkan kantor company ke Jakarta, di mana ia membangun pertahanan. Kemudian yang selanjutnya adalah Johannes Graaf van den Bosch, atau biasa kita kenal sebagai Van den Bosch. Ia lahir di Hertjunen, Linguenau 1 Februari 1780 dan ia meninggal di Den Haag pada tanggal 28 Januari 1844 di usianya yang genap 63 tahun. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Pada masa pemerintahannya, tanam paksa atau Voetrugsstelsel mulai direalisasi setelah sebelumnya hanya merupakan konsep kebijakan atau kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintah kolonial maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun daerah koloni, terutama di Jawa dan Pulau Sumatera. Dan yang terakhir adalah Herman William Daendels, atau biasa kita kenal sebagai Daendels, yang lahir di Heteng tanggal 21 Oktober 1762 dan ia meninggal di Ghana pada tanggal 2 Mei 1818 di usianya yang genap 55 tahun. Ia merupakan seorang politikus Belanda dan merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Seperti yang kita ketahui, Jalan Raya Pos yang merupakan panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan